Pernahkah Anda merasa aura seseorang begitu kuat hingga membuat suasana jadi hening saat ia hadir, atau melihat orang yang tampak biasa saja, tapi anak kecil langsung tenang saat digendong olehnya, atau orang yang sering mendapat mimpi aneh, mendengar bisikan tak kasat mata, atau tiba-tiba sakit tanpa sebab saat malam tertentu? Bisa jadi orang tersebut memiliki tulang wangi, sebuah istilah kuno dalam budaya Jawa yang menggambarkan seseorang dengan aura spiritual luar biasa. Tapi tahukah Anda, saat malam satu suro datang, mereka yang memiliki tulang wangi bisa menjadi pusat perhatian dari dunia gaib? Aura mereka yang terang ibarat lilin di tengah malam bersinar, tapi juga bisa memanggil entitas dari dimensi lain. Apa sebenarnya makna tulang wangi? Bagaimana pengaruhnya jika seseorang dengan weton tulang wangi mengalami malam satu suro? Dan siapa saja yang termasuk dalam 11 weton yang membawa anugerah sekaligus ujian spiritual ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat spiritual. Selamat datang kembali di channel Kodam Sejati, channel yang membahas tentang rahasia leluhur, kearifan lokal, kekuatan spiritual dalam weton, serta perjalanan metafisik yang jarang diungkap. Di sini kita tidak hanya belajar tentang hal-hal gaib, tapi juga mengenali potensi dalam diri kita sendiri. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kodam Sejati. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video penuh makna, energi, dan pencerahan dari kami. Komentar Anda akan menjadi semangat bagi kami untuk terus menyebarkan cahaya kebenaran warisan leluhur Nusantara. Sebelum kita lanjut, mari kita satukan niat dan getaran hati. Ucapkan dalam hati, aku menerima cahaya dan perlindungan dari leluhur. Aku siap menyambut malam satu suro dengan batin yang bersih dan hati yang tenang. Segala yang gaib akan menjadi sahabatku, bukan ancaman. Inilah 11 weton tulang wangi dan dampaknya di malam satu suro. Apa itu tulang wangi dan malam satu suro? Tulang wangi dalam pandangan spiritual Jawa bukan berarti tulangnya harum secara fisik, melainkan simbol dari seseorang yang punya daya tarik spiritual tinggi. Orang dengan tulang wangi punya pembawaan yang membuat makhluk halus tertarik, punya mimpi-mimpi spiritual, dan cenderung menjadi penyembuh alami bahkan tanpa disadari. Sedangkan malam satu suro atau malam tahun baru Jawa adalah malam di mana dunia nyata dan dunia tak kasat mata sangat dekat. Maka jika seseorang yang memiliki tulang wangi menghadapi malam satu suro, ia seperti berdiri di antara dua alam. Bila ia menjaga batinnya, ia bisa mendapat anugerah spiritual. Tapi jika lengah, bisa tertimpa gangguan tak terlihat. Senin Kliwon, Neptu 12. Dikenal sebagai weton tulang wangi langit. Orang dengan weton ini sejak kecil sudah memperlihatkan tanda kepekaan spiritual. Sering mimpi bertemu kakek berjubah putih, merasa tidak nyaman di tempat gelap, atau menangis tanpa sebab. Malam satu suro menjadi waktu penting bagi mereka. Disarankan berendam bunga 7 rupa sebelum maghrib, sebagai bentuk penyucian dan perlindungan dari energi astral yang mencari cahaya terang. Jika mereka tirakat dan menjaga batinnya, mereka berpotensi menjadi guru batin, penyembuh, atau pembimbing spiritual 2. Senin Witch, Neptu Up. Sahabat Kodam Sejati, mari kita bahas weton kedua dari 11 tulang wangi yang memiliki pengaruh besar saat malam satu suro, yaitu Senin Wake dengan jumlah Neptu 8.
Meskipun terlihat sederhana, mereka yang lahir pada hari ini menyimpan daya batin yang dalam. Ibarat air tenang yang menghanyutkan, aura mereka tidak mencolok di permukaan, tapi justru menyentuh hati orang-orang yang mendekat. Orang dengan weton Senin Wage dikenal sebagai sosok yang lembut, pendiam, dan tidak suka menonjolkan diri. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Pembawaan mereka yang kalem seringkali membuat orang merasa nyaman berada di dekatnya. Mereka seperti rumah batin bagi banyak orang, menjadi tempat curhat, tempat menenangkan diri, bahkan tempat mencari jawaban tanpa harus banyak bicara. Salah satu ciri tulang wangi Senin Wage adalah aura magnetisnya yang tidak disadari. Banyak yang tiba-tiba menyukai mereka, mempercayai mereka, bahkan merasa terhubung secara batin. Padahal tidak ada hubungan yang begitu dekat. Ini adalah bentuk getaran spiritual yang keluar dari dalam diri mereka. Namun, seperti magnet, daya tarik ini juga bisa membawa hal negatif. Orang Senin Wage kadang menjadi sasaran rasa iri, kedengkian, atau bahkan fitnah, meski mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Ini karena energi batin mereka memancar tanpa sadar, menarik perhatian, baik dari manusia maupun makhluk halus. Saat malam 1 Suro tiba, energi gaib di sekitar menjadi lebih aktif, dan orang Senin Wage menjadi jauh lebih sensitif. Mereka bisa mengalami perubahan suasana hati yang tiba-tiba, merasa gelisah tanpa alasan atau bermimpi aneh seperti melihat ular besar, mendengar suara gamelan di malam hening, atau berada di tempat asing yang sangat gelap. Tapi jangan panik, semua itu adalah sinyal bahwa batin mereka sedang terbuka. Dunia tak kasat mata mencoba menyampaikan sesuatu, bisa berupa peringatan, bisa juga pesan dari leluhur. Yang penting adalah bagaimana menyikapinya. Untuk menghadapi malam 1 Suro, orang Senin Wage sangat dianjurkan untuk menyepi sejenak, menjauh dari keramaian, dan memberikan waktu untuk mendengarkan suara hatinya sendiri. Membakar dupa atau kemenyan sebagai media pembersih energi juga sangat disarankan. Duduk diam sambil menulis isi hati atau menyalakan lilin sambil membaca doa bisa menjadi sarana untuk menyelaraskan diri dengan semesta. Ritual-ritual sederhana seperti ini bukan hanya sekadar tradisi, tapi ia berfungsi sebagai pelindung, penstabil energi, dan pembuka jalur komunikasi batin. Dengan batin yang tenang dan terbuka, Senin Wage dapat menerima pesan leluhur, ilham batin, bahkan kekuatan doa yang jauh lebih kuat dari hari-hari biasanya. Namun, jika mereka mengabaikan kondisi batin tersebut, bisa jadi akan timbul dampak negatif seperti sulit tidur, mudah tersinggung, mimpi buruk berulang, atau tubuh terasa berat dan lelah tanpa sebab. Oleh karena itu, untuk sahabat yang lahir pada weton Senin Wage, jangan anggap remeh malam 1 Suro. Justru malam itulah pintu rahasia batin Anda sedang dibuka. Bila dijaga dengan baik, Anda akan menjadi pelindung bagi orang lain, peneduh dalam keluarga, dan bisa berkembang menjadi sosok spiritual yang disegani secara alami tanpa harus menyebut diri sebagai orang pintar. Ingatlah, kekuatan spiritual tidak selalu datang dengan suara keras dan ritual megah. Kadang justru datang dari hati yang hening dan jiwa yang siap mendengar. Dan itulah kekuatan sejati dari seorang pemilik tulang wangi Senin Wage 3 Selasa Legi, Neptu Lab. Sahabat Kodam sejati, kita memasuki pembahasan tentang weton ketiga yang termasuk dalam golongan tulang wangi, yaitu Selasa Legi. Neptunya memang sama dengan Senin Wage, yakni 8. Tapi pancaran auranya berbeda.
Mereka yang lahir pada hari Selasa Legi adalah pribadi yang menarik, penuh keteguhan, namun berhati lembut. Gabungan dua kekuatan yang jika dirawat bisa menjadi pelita spiritual bagi banyak orang. Orang dengan weton Selasa Legi umumnya memiliki karakter yang jujur, terbuka, dan punya prinsip hidup yang kuat. Mereka tidak suka kepalsuan dan tidak gampang terbawa arus. Tapi di balik sikap teguh itu, ada hati yang halus, empatik, dan mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain. Itulah sebabnya mereka kerap menjadi perantara takdir atau penyampai pesan tak terucap bagi orang-orang di sekitarnya. Ciri khas tulang wangi pada Selasa Legi terletak pada kekuatan batin yang mengendap dalam diam. Mereka bukan tipe orang yang banyak bicara soal spiritualitas, tapi justru sering mendapat pesan-pesan halus melalui mimpi. Banyak dari mereka yang sejak kecil sering memimpikan cahaya terang, wajah-wajah asing, atau sosok berjubah yang hanya diam menatap tanpa berkata sepatah kata pun. Mimpi-mimpi itu bukan mimpi biasa, melainkan isyarat. Jika dicatat dan direnungi, bisa menjadi petunjuk arah hidup yang sangat berharga. Ketika malam 1 Suro datang, energi spiritual dunia makin tajam, dan pemilik weton Selasa Legi bisa merasakannya langsung di tubuh dan batin mereka. Salah satu tanda paling umum adalah rasa gelisah tanpa sebab menjelang malam. Ada yang merasa berat di dada, susah tidur, atau tiba-tiba merasa dingin meskipun cuaca hangat. Semua itu adalah sinyal bahwa pintu batin mereka sedang terbuka dan lebih sensitif dari biasanya. Jika mereka tidur tanpa persiapan batin, tanpa doa, tanpa pelindung energi, maka tak jarang mereka justru mengalami mimpi buruk, lemas keesokan harinya, atau merasa seperti ada sesuatu yang menempel di tubuh mereka. Padahal sebenarnya malam itu adalah saat terbaik untuk berkomunikasi dengan alam leluhur, bukan untuk dibiarkan berlalu begitu saja. Oleh karena itu, bagi Anda yang lahir pada Selasa Legi, sangat disarankan untuk melakukan ritual ringan namun bermakna saat malam 1 Suro. Bacalah surat Yasin sebanyak 3 kali sebelum tidur. Nyalakan lilin kecil sebagai penerang jiwa dan hadapkan posisi tidur ke arah kiblat agar gelombang energi tubuh Anda tetap berada dalam frekuensi suci. Lilin bukan sekadar penerangan fisik, tapi simbol dari cahaya dalam diri Anda yang harus dijaga agar tidak redup. Apalagi pada malam-malam sakral seperti 1 Suro, cahaya dalam diri bisa menjadi umpan bagi makhluk halus jika tidak dijaga. Dengan melakukan hal-hal sederhana namun penuh kesadaran itu, maka energi gaib yang melintas akan menghormati dan bahkan melindungi Anda. Dan sebaliknya, jika dibiarkan begitu saja, potensi tulang wangi yang Anda miliki bisa menjadi sumber beban spiritual. Mimpi buruk berulang, kelelahan batin, bahkan kesulitan mengambil keputusan penting. Selasa Legi adalah weton yang diberi kekuatan lembut namun penuh pengaruh. Bila Anda bisa menjaga kebersihan hati dan ketenangan batin, maka takdir Anda bisa dibimbing langsung oleh ilham gaib dari langit. Jangan pernah anggap remeh suara hati, karena disitulah letak kekuatan sejati dari seorang pemilik tulang wangi. Selasa Legi Ponpot Rabu Pahing, Neptu tinggi. Sahabat Khodam sejati, saat kita bicara tentang weton dengan Neptu tinggi yang masuk dalam jajaran tulang wangi paling kuat, maka Rabu Pahing tak bisa dilewatkan. Kombinasi hari Rabu yang penuh ketegasan dan pasaran Pahing yang mengandung kekuatan besar membuat orang yang lahir di hari ini memiliki daya spiritual yang tak biasa. Neptunya bisa mencapai 16, angka yang dalam kepercayaan Jawa melambangkan kekuatan penuh dan tanggung jawab besar.
Mereka yang lahir di weton Rabu Pahing biasanya terlihat berwibawa sejak kecil. Tanpa banyak bicara, orang di sekitarnya bisa merasa segan. Ketika mereka hadir, suasana bisa berubah jadi lebih serius atau lebih teratur. Bukan karena mereka menuntut, tapi karena aura kepemimpinan dalam dirinya terpancar secara alami. Namun, di balik kekuatan itu, ada satu hal yang sangat penting, kendali diri. Rabu Pahing memang memiliki daya tulang wangi yang bisa mengangkat derajatnya tinggi, tapi jika emosi tidak terkendali atau jauh dari nilai-nilai spiritual, maka kekuatan ini bisa berbalik menjadi kelemahan yang menghancurkan. Ibarat pedang tajam bisa menyelamatkan, tapi juga bisa melukai diri sendiri jika tidak hati-hati. Saat malam 1 Suro tiba, energi batin pemilik weton Rabu Pahing akan mencapai titik paling peka. Tabir antara dunia nyata dan dunia gaib yang terbuka pada malam itu membuat mereka berpotensi menerima warisan gaib dari leluhur, baik berupa mimpi, penglihatan, atau bahkan pesan dalam bentuk bisikan batin yang mendalam. Tak jarang orang Rabu Pahing yang lalai dalam menjaga kesucian batinnya akan mengalami mimpi menyeramkan, seperti digigit ular, dikejar sosok hitam tinggi, atau dibangunkan tepat pukul 2 dini hari dalam keadaan gelisah. Itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan dari alam halus, sebuah bentuk komunikasi yang hanya dimengerti oleh jiwa yang bersih. Bagi yang peka dan tenang dalam menyikapinya, mimpi seperti itu bisa menjadi petunjuk hidup, bahkan penanda perubahan besar yang akan terjadi dalam setahun ke depan. Namun, bila ditanggapi dengan ketakutan dan diabaikan begitu saja, maka rintangan-rintangan tak terlihat bisa hadir dalam bentuk kesialan, tekanan batin, hingga keputusasaan tanpa sebab. Oleh karena itu, ritual pembersihan dan pelindung batin sangat dianjurkan bagi pemilik weton ini. Puasa mutih sehari sebelum malam suro, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama di rumah, menjadi langkah sederhana namun sangat kuat. Membaca surat Al-Falaq, An-Naas, dan ayat kursi sebelum tidur, lalu niatkan perlindungan dari gangguan makhluk halus dan bisikan buruk. Rabu Pahing bukanlah weton sembarangan. Ia membawa mandat dari langit yang jika dijaga bisa menjadi pemimpin spiritual yang disegani, bahkan menjadi penerang di lingkungan sekitar. Tapi jika kekuatan itu dibiarkan liar, maka justru bisa menjadi magnet kesialan yang sulit dijelaskan secara logika. Ingatlah, sahabat Kodam sejati, semakin tinggi kekuatan, semakin besar pula tanggung jawabnya. Maka bagi Anda yang terlahir di hari Rabu Pahing, jagalah batin Anda, perbanyak zikir dan dekatkan diri pada nilai-nilai suci. Karena malam 1 Suro bukan hanya malam pergantian tahun Jawa, tapi malam di mana takdir Anda bisa berubah, bergantung pada arah niat dan kesiapan jiwa Anda. Simak. Rabu Kliwon, Neptu 15. Orang dengan weton ini ibarat magnet spiritual. Sejak kecil bisa merasa diawasi, mendengar suara aneh, atau merinding di tempat tertentu. Malam suro sangat rentan bagi mereka. Solusinya, wudhu sebelum tidur, nyalakan kemenyan atau dupa, dan hindari menyendiri di tempat gelap. Jika batin mereka bersih, malam suro bisa jadi malam penuh ilham. Kamis Wake, Neptu 12. Tulang wangi Kamis Wake berfungsi sebagai pelindung. Mereka bisa menyerap mara bahaya bagi orang-orang tercinta. Tatapan mata mereka dalam seperti menembus jiwa. Malam suro adalah waktu terbaik untuk berzikir di tempat gelap, berdoa untuk leluhur, dan membuka diri terhadap pesan dari dunia tak kasat mata 7. Minggu pon apa itu tapu keras ku ompom ko weton ini membawa aura damai tapi misterius.
Mereka sering menjadi tempat singgah arwah gentayangan karena batinnya terlalu terbuka. Malam suro bisa membuat mereka menangis tanpa sebab atau merasa sesak. Ritual penyelarasannya, Al-Fatihah untuk arwah, minyak wangi alami, dan lilin putih untuk menstabilkan energi sekitar. Minggu Kliwon, Neptu 13, pembawa energi penyembuh, aura mereka terang, membuat dunia gaib memperhatikan, tapi jika tidak dijaga bisa diserang entitas lain. Disarankan tidak keluar rumah setelah maghrib, mandi kembang 7 rupa, dan duduk tenang membaca doa keselamatan. Sempundelan, Senin Pahing, Neptu 13, kombinasi kekuatan batin dan proteksi spiritual tinggi. Sering punya mimpi simbolik yang menentukan arah hidup. Malam suro adalah waktu puncaknya. Disarankan menulis mimpi keesokan paginya, puasa mutih sehari sebelumnya, dan baca ayat kursi 3 kali sebelum tidur sanat puluh Jumat Pon. Neptu 13. Daya tulang wangi, mereka sering jadi perhatian dunia gaib. Daya magnetisnya menarik dukun atau tokoh spiritual, walau mereka tak menyadari malam suro bagi mereka adalah malam keramat. Perbanyak istighfar, hindari bicara kasar, dan nyalakan dupa cendana untuk menyucikan lingkungan batin. 11. Kamis Kliwon, Neptu 16, disebut sebagai penjaga gerbang dimensi. Aura mereka bisa menenangkan anak kecil atau menyadarkan orang kesurupan hanya dengan sentuhan. Di malam satu suro, mereka sering bermimpi duduk di singgasana, melihat lautan cahaya, atau dikelilingi sosok terang. Ini tanda bahwa amanah leluhur sedang diberikan. Ritualnya, bakar kemenyan di 4 penjuru rumah, baca doa keselamatan, dan sedekah nasi tumpeng untuk membuka jalan keberkahan. Sahabat Khodam sejati, malam satu suro bukan malam biasa. Ia adalah malam ketika alam halus membuka pintunya, dan manusia diuji apakah ia siap menerima anugerah, atau terjerat oleh bayang-bayang dunia tak kasat mata. Bagi Anda yang termasuk dalam 11 weton tulang wangi, jangan abaikan malam ini, persiapkan batin, bersihkan diri, dan perbanyak doa. Karena di balik keheningan malam suro, bisa jadi pintu takdir Anda sedang terbuka. Semoga kita semua diberi keselamatan, lahir batin, terlindung dari energi negatif, dan senantiasa dalam lindungan doa para leluhur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual dari channel Khodam Sejati.